Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat. Saya Nengsi Wardani, SE MAK. Saya adalah dosen tetap program studi akuntansi di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar akuntansi jasa. Mata kuliah ini berada di semester genap dengan jumlah kredit 3 SKS. Capaian pembelajaran itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan persamaan akuntansi dasar, mampu memahami proses pencatatan transaksi pada siklus akuntansi, mampu memahami pemindahan transaksi ke buku besar dan penyusunan neraca saldo, serta mampu memahami dan menyusun neraca saldo serta penyusunan dan penyusunan laporan keuangan hingga ke jurnal penutup. Dalam mata kuliah ini saya juga memberikan latihan soal itu sebagai metode pembelajaran yang saya gunakan selain dari metode ceramah dan demonstrasi serta strategi pembelajaran yang digunakan. Dengan metode strategi tersebut, diharapkan mahasiswa dapat belajar secara mandiri maupun tim melalui latihan soal atau kelompok yang diberikan dan dapat mendapatkan menggali informasi lebih dalam lagi tentang pengetahuan yang lebih luas untuk memecahkan masalah. Nah, dalam sistem penilaian yang ada di program akuntansi Universitas Pembangunan Pancabudi terdiri dari penilaian etika itu 10%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya berikut saya sajikan video proses pelajaran pada mata kuliah akuntansi melalui luring atau tatap muka di kelas. Mohon untuk disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak ibu yang ibu cintai. Oke, hari ini kita melanjutkan perkuliahan pertemuan di session sebelumnya. Hari ini kita seperti yang ibu katakan yang di minggu lalu, ibu ingatkan lagi, bagi yang terlambat masuk untuk kuliah, itu kita ada kesepakatan di sebelumnya, ibu ingatkan lagi. Itu apabila terlambat 1 menit, itu akan mengurangi nilai kalian. Ya, ibu harapkan kalian memperhatikan pada saat ibu menjelaskan, memaparkan materi yang ibu berikan. Itu udah kita bicarakan di kesepakatan di minggu yang lalu. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan hari ini itu tentang menggunakan persamaan akuntansi, analisis transaksi, ikhtisar transaksi ya, yang berupa laporan keuangan ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Ya, ini perlu kalian ingat ya. Kita mempelajari tentang perusahaan jasa. Apa yang kalian ketahui tentang perusahaan jasa? Ya. Nah, perusahaan jasa ini adalah unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk jasa. Hasilnya ya, yang tidak berwujud ya, dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, perusahaan jasa ini juga itu dapat diartikan sebagai perusahaan yang menjual jasa yang dihasilkannya, yaitu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Perusahaan jasa ini contohnya, ini ibu jelaskan ya. Contohnya perusahaan jasa ini, contohnya kayak konsultan akuntan publik. Nah, itu dia menawarkan jasa audit laporan keuangan ke perusahaan. Itu perusahaan jasa. Nah, ini ibu tanya lagi, rumah sakit
itu termasuk perusahaan jasa tidak? Nah, oke. Kayaknya di sini kalian sudah paham tentang pengertian perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini memiliki karakteristik, ya. Karakteristiknya itu, ya seperti kita ketahui, seperti menjual jasa tadi kan, dia tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, ya. Tapi dia bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan barang-barang berwujud. Itu karakteristiknya yang ketiga. Nah, karakteristik yang berikutnya itu produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen. Ya. Berikutnya, harga jasa itu tidak dapat dipatokkan. Itu tergantung dari perjanjian klien dengan perusahaan jasa yang memanfaatkan perusahaan jasanya. Ya. Tidak ada harga produksi dan penjualan. Jadi perusahaan jasa ini berbeda dari perusahaan dagang. Ini ciri-ciri perusahaan jasa. Ini hampir sama ya dengan karakteristiknya, ya. Cuman di sini ciri-cirinya ditambahin lagi, ini jasa yang dihasilkan itu tidak dapat disimpan, bukan seperti perusahaan dagang, ya, bukan seperti perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kan dia ada bentuk fisiknya, bentuk barang. Kalau ini kan nggak berbentuk fisik, nggak berwujud. Jasa yang kita berikan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, ya, ini kita perlu ketahui siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini dia proses dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Di siklus akuntansi diawali dari apa? Transaksi. Oke. Lalu ke bukti transaksi. Jadi dari hasil transaksi ke bukti transaksi, dia habis kita melakukan transaksi itu kan ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini berupa apa? Ya, bon, faktur, dan sebagainya ya. Nah, itu untuk bukti kita dalam pencatatan. Nah, selanjutnya pencatatannya berupa jurnal, ya. Lalu ke buku besar. Nah, buku besar ini biasanya ada beberapa akun seperti piutang dan hutang, itu kan berbeda. Supplier yang berhutang, konsumennya berbeda-beda, sehingga kita perlu buku besar pembantu. Jadi buku besar pembantu ini per perorangan ya, atau per supplier atau per konsumen, ya, seperti kayak hutang, transaksi hutang atau piutang. Lalu selanjutnya ke neraca saldo. Nah, dari buku besar ini neraca saldo, lalu ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian baru neraca setelah disesuaikan. Lalu terbentuklah ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita ada 5. Apa saja itu? Laporan debit, laporan koneksitas, neraca, laporan kas, pencatatan atas laporan. Oke. Lalu dari laporan keuangan kita butuh jurnal penutup agar transaksi yang berjalan di bulan, misalnya nih bulan Desember. Kita buat laporan keuangan bulan Desember, hasil bulan Desember. Tidak terikut ke bulan Januari, makanya perlu ditutup. Ya, lalu digunakan jurnal balik. Jurnal balik itu mengenolkan juga fungsinya. Ya, lalu kembali lagi ke transaksi. Nah, jadi disitulah siklus akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. Nah,
di sini tadi kita sudah mempelajari siklus akuntansi. Jadi udah tahu laporan keuangan itu ada berapa. Nah, di sini kita ada pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi pengertian persamaan dasar akuntansi ini, ya, di sini kalau kalian lihat, di sini pengertiannya suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Kalau kalian lihat dari pengertian ini larinya ke laporan keuangan apa ini? Neraca. Nah, neraca. Jadi di neraca itu dia ada aktiva, ada ekuitas, sama modal. Jadi kalau untuk ini persamaan dasar akuntansi, itu rumusnya, ya, aktiva sama dengan ekuitas tambah liabilitas. Ini dari pengertian persamaan dasar akuntansi. Jadi dia rumusnya tadi aktiva sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kenapa dia menggunakan ini persamaan akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi ini antara lain untuk menggambarkan posisi keuangan atau istilahnya sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh dari dua golongan rekening, ya, untuk mengetahui perubahan unsur, yakni untuk seperti posisi harta aset, hutang liabilitas, dan modal. Maka kenapa neraca itu disebut dengan posisi keuangan, ya. Jadi dia tuh intinya dari tujuan dari kegunaan persamaan akuntansi ini, ya, itu ingin mengetahui posisi perubahan dari harta, hutang, dan modal perusahaan, ya, yang dimiliki perusahaan. Nah, ini pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Nah, di sini ada dampak, ya. Dia memiliki dampak dari setiap transaksi itu adanya peningkatan, penurunan, ya, di dalam unsur persamaan akuntansi, ya. Terus sisi persamaan akuntansi itu harus selalu sama jumlahnya. Jadi di neraca, laporan neraca itu jumlah dari aktiva dan liabilitas serta ditambah dengan ekuitas itu harus sama dia. Jadi makanya neracanya harus balance. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan. Ya, kemana itu selisihnya itu? Ya, jadi di sini modal ekuitas, pengaruh yang ketiga ini modal ekuitas pemilik dapat bertambah, itu dipengaruhi oleh investasi awal pemilik, ya. Dan saat memperoleh pendapatan itu serta dapat berkurang dipengaruhi oleh penarikan oleh pemilik, itu yang disebut dengan prefer. Jadi pengambilan uang untuk pribadi, ya, dan membayar beban. Nah, kalau beban ini larinya ke laporan laba rugi. Jadi di awal buat laporan laba rugi dulu, baru ke perubahan ekuitas. Nah, di situ ada proses perubahannya. Nah, di sini ini tadi yang Ibu bilang rumus persamaan dasar akuntansinya. Di sini aktiva sama dengan hak kekayaan. Di neraca jadi udah kelihatan itu, ya. Jadi aktiva sama dengan hutang tambah modal, ya.
atau aktiva kurang hutang sama dengan modal. Dan di bawah itu rumus lainnya, harta sama dengan utang ditambah modal, ya, ditambah pendapatan dikurang biaya. Makanya ini yang M tambah P kurang B itu berpengaruh pada laporan perubahan ekuitas, ya. M tambah P kurang B sama laporan laba rugi. Nah, di sini ada contoh soal. Ini pada tanggal 16 Januari, MF Johan itu menyetor uang tunai untuk modal awal sebesar 20 juta. Nah, ini bagaimana analisisnya? Jawabannya bagaimana? Jurnalnya bagaimana? Analisisnya bagaimana? Oke, silakan. Kalau ekuitas berada di sisi kredit, sedangkan kasnya berada di sisi debit pendapatan. Oke, tuh. Terus analisis dari jurnal tersebut. Jadi analisisnya tadi cashnya di debit, modal di kredit, ya. Jadi analisis dari soal tersebut, bagi perusahaan transaksi ini digolongkan sebagai transaksi penerimaan kas, ya. Karena kasnya di debit. Akibat transaksi ini, ya, perusahaan menerima uang tunai, berarti aktivanya bertambah sebesar 20 juta. Ingat, di aktiva lancar itu akun yang paling atas itu ada kas, ya, kas. Jadi sebaliknya, ya, timbul hutang perusahaan kepada pemilik MF Johan yang dikenal dengan istilah modal pemilik sebesar 20 juta. Jadi larinya makanya ke modal. Jadi di neraca itu posisinya dia mengisi ke bagian modalnya, ekuitasnya, ya. Jadi kan balance dia kan. Ini ke kas, nah ini ke modalnya, ekuitasnya. Nah, ini contoh dari gambaran pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Ini contohnya perusahaan CV Laundry Keluarga, ya, perusahaan jasa. Nah, di sini dia ada berapa transaksi. Tadi rumusnya seperti Ibu bilang tadi, aktiva sama dengan hutang tambah modal. Nah, di sini pada tanggal 16 Januari, setoran modalnya berjumlah 20 juta. Tadi yang soal tadi masih berkaitan 20 juta. Jadi saldonya di kasnya sebesar 20 juta. Lalu tanggal 17 Januari itu ada pembelian. Pembelian apa nih? Peralatan. Masih berupa hutang. Jadi ini pembeliannya dia di sebelah sana hutang dagang, modalnya masih 20 juta ya. Terus ini pembeliannya berkurang, kasnya 2.500.000 karena dia membeli perlengkapan secara tunai. Jadi kalian tahu pengaruhnya kemana? Peralatan tadi hutang, tapi modalnya tetap kan, dia nggak ada uang keluar kan. Nah, tapi hutangnya bertambah. Nah, 25 Januari ini ada pembayaran nih, pembayaran hutang yang tadi perlengkapan secara tunai tadi kan. Ini berkurang di hutang tadi 2.500.000, saldonya jadi 15 juta. Nah, tanggal 26 Januari itu ada penerimaan kas sebesar 4 juta pendapatan dari laundry. Pendapatan dari laundry itu 4 juta. Jadi bertambah lagi menjadi 19 juta. Perlengkapan tetap tuh 2.500.000 turun semua. Peralatan juga 10 juta karena sudah dimiliki, barangnya udah ada. Ya. Cuma yang berubah ini di hutang dagang sama di
modal. Lalu tanggal 31 Januari itu ada pembayaran ya sebesar 3 juta. Ini pembayaran apa nih? Di situ keterangannya beban ya. Jadi berkurang, uang di kasnya berkurang. Jadi sebesar tadi menjadi 16 juta. Pokoknya ini selisihnya totalnya harus aktifanya 28.500.000. Hutangnya 7.500.000. Yang terakhir itu ya. Modalnya 21 juta. Itulah persamaan akuntansinya. Jadi dia harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Nah, ini kita lihat di neraca. Ini di neraca itu tadi makanya debit sama kredit. Neraca. Di debit berarti dia di sebelah kiri, kredit di sebelah kanan. Berarti di debitnya ini aktiva. Mau itu aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud. Ya. Itu di sebelah debit. Nah. Terus ya kredit sebelah kanan itu tadi hutang dan ekuitas. Ini hubungan bersama akuntansi penyusunan laporan keuangan. Ini laporan laba rugi ya. Nah, kalau di laporan laba rugi perusahaan jasa itu dia cuman ada pendapatan sama beban. Simpel. Berbeda dengan laporan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ada harga pokok penjualannya. Kalau ini nggak ada. Perusahaan jasa. Nah, ini perubahan ekuitasnya. Ya. Perubahan ekuitas per 1 Januari. Ya. Tadi ini ada PV-nya kosong. Ya. Jadi dia menambah ekuitas di bulan sebelumnya. Nah, ini keterkaitan antar satu laporan dengan laporan lainnya. Nah, kalau laporan laba rugi itu tadi berpengaruh ke laporan perubahan ekuitas. Ya. Jadi laba usahanya tadi itu kalau nggak ada pengurangan privilege, dia akan menambah dari ekuitas. Ya, itu berkaitan. Nah, kalau di neraca laporan dari perubahan ekuitas itu larinya ke modal, ke ekuitas di neraca. Itu aja kaitannya, ya. Jadi dia harus seimbang. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ini, Ibu yang akan bertanya ya kepada kalian. Nah, tadi udah Ibu jelaskan nih tentang siklus akuntansi. Nah, ini mereview lagi ya. Nah, siklus akuntansi itu apa aja? Urutannya. Siapa yang jawab? Coba. Selfie. Ayo, apa? Yang pertama tadi? Transaksi. Bukti transaksi. Jurnal. Udah tuh? Buku besar. Nah, dari buku besar nih? Benar, buku besar pembantu. Lalu neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari apa? 5. Apa aja? Laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca. Laporan posisi keuangan. Ayo, apa? Laporan laba rugi. Terus perubahan ekuitas, neraca,
laporan arus kas, dan pencatatan atas laporan keuangan. Lalu dari laporan keuangan nih, apa lagi? Jurnal penutup. Jurnal balik. Jurnal penutup, lalu ke jurnal balik. Oke. Ya. Lalu Ibu tanyakan lagi rumus dari persamaan akuntansi. Neraca sama dengan ekuitas ditambah liabilitas. Apa tadi? Neraca. Hah? Aktiva. Ah. Aktiva sama dengan Aktiva sama dengan ekuitas ditambah liabilitas. liabilitas ditambah ekuitas. Oke. Ya. Jadi itulah pemahaman dari laporan keuangan ya, perusahaan jasa. Oke, ini Ibu akan kasihkan tugas ke kalian ya. Nah, ini tugasnya kalian buat persamaan akuntansi ya. Ini contoh soal tanggal 6 ya. Pada tanggal 31 Januari itu perusahaan membayar biaya gaji karyawan sebesar 2 juta dan biaya telepon sebesar 1 juta. Jadi Ibu harap kalian mengerjakannya ya. Itu kalian lihat nanti di buku akuntansi kalian di soal latihan 26. Kalian kerjakan ya. Dikumpul di pertemuan berikutnya. Jadi kita akhiri perkuliahannya ya untuk hari ini dan akan kita lanjutkan di session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran pada bidang pendidikan, pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar akuntansi jasa. Saya, Neng Sri Wardani, pamit undur diri. Tetap sehat, semangat, dan berkarya selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.